Buya yang saya hormati, terima kasih Buya sudah datang ke Jatiwangi. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Buya. Yang pertama Buya, bagaimana kaitan dengan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyiddau alal kufar? Apakah Nabi itu keras terhadap orang kafir? Yang dimaksud kafir itu apakah sifatnya? Berarti bukan orangnya. Seperti tadi yang diuraikan oleh Buya bahwa kafir yang dimaksud di situ adalah bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau seandainya sifatnya, bagaimana kaitannya dengan surat Al-Kafirun? Itu yang pertama Buya. Yang kedua, ini yang selalu jadi pikiran saya Buya. Buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu seperti apa bentuknya? Ya kalau di dunia. Yang kedua, yang ketiga satu lagi Buya. Ini begini Buya. Ini suka dijadikan landasan, apa yang dijadikan ini ya landasan. Orang yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi 70 Yahudi. Nah, hadis ini kalau kita cermati tidak mungkin Nabi sampai membunuh 70. Sedangkan ada kisah orang yang kakek tua, yang kafir ya, yang non muslim menghina Nabi, itu Nabi sampai penuh kasih sayang, penyayang, tiap hari menyuapi. Jadi itu tolak balik dengan hadis itu. Apakah hadis itu doib atau bagaimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyid al-kufar, galak, tegas dengan orang kafir, sayang sesama. Asyiddau al-kufar waluhama bainahum, sesama orang beriman kasih sayang, dengan orang kafir masih tegas. Sekarang umat Islam di dunia terbalik, dengan orang kafir, dengan Amerika berkasih sayang, sesama Islam saling bunuh membunuh. Terbalik ini semuanya. Betul nggak? Terbalik. Itu. Jadi gimana? Salah siapa? Ya salah kita. Kenapa dibalik? Ya kenapa dibalik? Artinya itu jumlah ikhbariyah, tapi maknanya menyuruh kita. Ya kan? Bukan asyiddu alal kufari warhamu, enggak kan? Jumlah khobariyah, jumlah berita biasa, tapi maknanya memberikan petunjuk kepada kita. Seharusnya kita sesama kita kasih sayang dengan musuh-musuh kita. Itu adalah kufar, sini adalah musuh ya, bukan orang yang non muslim. Nih, kalau kafirnya itu karena kejahatan kriminalitas, dijamakannya kafarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi kafirun itu singular, pluralnya beraneka ragam. Ada kafiruna jamak mudzakkar salim, ada kufarun jamak taksir, ada kafarah, ada kawafir lagi. Lah, dalam bahasa Arab ini setiap kata singular ketika dijamakan, jamak itu membawa makna baru. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini makanya kita jangan sembarangan, makanya bahwa kamu bertengkar tuh barangnya karena nggak sama-sama nggak pahamnya masalahnya. Nah iya, nih yadun itu tangan, ID itu juga jamak, dijamakan lagi, jadi ya ID menjadi ayadi, dijamakan lagi. Itu maknanya berbeda-beda. Kalau yadun saja itu arti bisa tangan beneran, bisa artinya kekuasaan. Tapi kalau ID itu bisa baina aidihim, itu bukan di depan tangannya, artinya menunjukkan tempat. Yadullah fawqa aidihim, tangan Tuhan di atas mereka, artinya kekuasaan Tuhan. Tapi kalau ayadi artinya sudah maknanya kebaikan. Torikun juga zamannya turukun, dijamakan lagi namanya turukot menjadinya. Jadi jamanya tarikun, turukun, jama taksir. Kemudian yang terakhir dijamakan lagi namanya jam'ul jam'i. Kodenya di kamusnya itu jim, namanya jam'ul jam'i. Jama dari jama.
Nah ini menjadi sulit bagi kita untuk mengertikan. Makanya hati-hati al-kafirun. Ya ayyuhal kafirun itu artinya bukan musuh, lakum dinukum waliyadin. Agamamu silahkan, agamaku silahkan. Yuk kita hidup berdampingan. Ayat ini bukan ngajak permusuhan, ngajak hidup berdampingan dengan agama yang berbeda-beda. Sih mana lagi? Nah itu makanya. Terus buah khuld itu begini. Di tafsirnya saya baca ada bilang buah khuld seperti korma, ada seperti anggur. Saya jamin deh seorang istri begitu buah khuld suaminya kayak korma langsung minta cerai. Kalau bagi kayak anggur lagi. Kemudian lagi, masuk akal enggak kalau buah khuld itu betul-betul buah? Mana ada buah bisa melupakan kita, lupa ingatan, lupa segala-gala. Sorga yang penuh kenikmatan itu terlupakan hanya karena sepotong buah yang enggak ada artinya. Ini pasti kita tergoda itu karena lebih hebat. Betul enggak? Istri saya umpamanya punten nih mana-mana. Istri saya namanya Darkem namanya. Ya, hidungnya pesek. Saya tidak mungkin tergoda kepada Darmi yang lebih jelek dong. Nah, tetapi saya akan tergoda ketika yang menggoda saya itu Monica Lewinsky. Iya, yang goda lah Edwidge Venice yang menggoda. Ini Monica Bellucci yang menggoda. Waduh, nggak tahan dah. Jadi ketergodaan itu artinya bahwa memang luar biasa. Lalu apa maksudnya buah khuld itu? Coba kita lihat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuld, kan begitu? Setelah selesai, begitu mau mencari pakaiannya, nggak ada. Wa tafiqa yaksifani min auraqil jannah. Jadi ketika makan buah khuld itu dalam keadaan telanjang bulat dong. Pertanyaan saya, perempuan telanjang, laki telanjang, makan apa? Masuk akal enggak? Nah ya itu persoalannya. Nah ini kitab-kitab tafsir dari dulu sekarang tuh kayak korma yang gak masuk akal tuh mah. Iya kan? Supaya jangan ngantuk nih. Ini bahasa buah khuld itu adalah seksual. Sebetulnya saya kiai kan, tapi punten kalau saya tinggal serumah dengan perempuan yang cantik jelita kayak siapa? Monica Bellucci ya. Silakan kalau bahasa Jawa adus kari ber, turu kari les, apa neng? Nginung kari glek, sok bahasa Jawa Sundanya ada kan tuh. Ya artinya pokoknya silakan seenaknya, tapi jangan pernah menyentuh dia. Waduh nggak kuat saya. Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Nah ini sesungguhnya wala taqraba hadhihi syajara itu kalimat indah untuk mengungkapkan sesuatu yang kurang pantas diucapkannya. Seperti kita belajar ilmu seksologi. Kita malu menyebutkan nama barang dalam bahasa kita. Terpaksa pinjam bahasa Inggris, namanya penis. Ini namanya vagina. Ini vagina. Ini major labia. Ini minor labia. Ini namanya klitoris. Sok, bahasa Sundanya apa klitoris itu? Ayo. Nah itulah makanya. Jadi syajara itu sebagai simbol. Ya syajara itu yang nantinya akan berketurunan. Makanya syajaratul ansab. Nah, family trees. Pohon itu. Jadi begini, kita sendiri juga sama anak-anak kita kan ngajarin jangan bilang berak dong, buang hajat kan gitu. Jangan kencing dong, bilangnya
pipis gitu. Ini ada nenek tua, biar jangan ngantuk. Ada nenek tua ngajarin anaknya, "Nek, berak, duh kamu sih, jangan berak dong, nyumput." Jadi kalau "Nek, nyumput," ya berarti mau berak. "Nah, kencing, duh, wah cucuku, jangan bilang kencing dong, nyanyi bilangnya," gitu. Jadi "Nek, nyanyi," yo dituntun lagi gitu kan gitu. Terus apa lagi? Kalau mau berak bilangnya apa? Nyumput. "Nek, mau nyumput," "Iya sok nyumput ya, nyumput." Rupanya suatu malam neneknya tidur pulas, lupa, cucunya kepengen pipis. Bangunin neneknya, "Nek, nyanyi." Ya kamu mah lupa deh nih. Malam-malam nyanyi gimana sih? Ntar aja, ntar pagi aja deh nyanyinya, Neng. Nggak bisa, nggak tahu mau sekarang. Duh, sudah tidur aja, nanti nyanyinya besok pagi. Nggak bisa sampai sekarang. Ya udah sok diteringat pelan-pelan. Lupa ya. Nah itu dia. Jadi nggak mungkin. Apa perlu saya katakan makna yang sesungguhnya? Jangan marah ya. Silakan kau nikmati surga. Kulu apa? Fakula ragadan haitsu syi'tum wala taqraba. Silakan makan apa saja boleh, kecuali jangan ngentot. Ayo, bukan kata boleh. Nah, kan nggak pantas toh. Ya itu penghalusan kata, kitanya salah paham, dikiranya pohon korma. Gitu. Oke, yang terus apa lagi? Pertanyaan dari hadis. Iya. Malam Jumat itu. Ini banyak hadisnya. Yang begitu tuh banyak hadisnya. Itu ada hadis terong, ada orang jual terong nggak laku-laku, mikir gimana caranya. Ya ayyuhannas ta'alu isma'u. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badinjan dawaun likulli da. Terong obat segala penyakit kata Nabi. Wah lah hadis terong. Ada lagi orang yang mungkin saking bencinya sama cecek ya. Kata Nabi, barang siapa membunuh cecek malam Sabtu masuk surga. Kan nggak mungkin. Banyak sekali hadis-hadis yang macam itu. Hadis bahwa Nabi pernah berulang-ulang mencoba bunuh diri, nggak mungkin dong. Jadi kenapa demikian? Jadi setelah Nabi meninggal dunia, itu kerajaan-kerajaan perlu payung hukum. Dalam Al-Qurannya mereka mungkin tidak mampu menafsirkannya. Akhirnya situlah terjadi konflik politik, biasa kan gitu, masing-masing yang bikin kata Nabi. Apalagi dulu, saya sekarang aja banyak orang jual nama saya, kata Buya. Pinjam uang sama Pak Camat, kata Buya, jadi kasih. Nah ini ibu sekalian, untung ada orang yang cukup berjasa bagi kita, namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. Melihat hadis yang sangat banyak ini, semuanya ada 600.000 hadis. Ini yang macam-macam lah. Barang siapa perempuan yang mencium suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad. Waduh. Perempuan yang rela suaminya kawin lagi, pintu surga dibuka. Ayo percaya enggak? Percaya enggak? Enggak. Nah begitu, ini kata Nabi. Bahkan sampai Sayyidina Umar sendiri pernah mengancam, tolong sampaikan Abu Hurairah, kalau masih sering bilang kata Nabi, ku potong lidahnya. Nah ini persoalannya. Jadi 600 hadis itu diseleksi satu persatu, diteliti sanadnya, matanya, riwayatnya, babitnya, siqohnya, sama ada hadis yang maktu, ada yang mursal, ada yang dhaif, yang hasan. Diseleksi semuanya itu dari 600.000 hanya lolos 14.000 yang diyakini benarnya itu. Artinya 584.000 hadis yang dibuang semuanya itu.
Nah, termasuk hadis-hadis dhaif begitu itu masih ada di kitab-kitab kuning yang saya baca sendiri. Betul enggak? Nah, tapi kenapa kok hadis dhaif dimasukkan juga? Alasannya gini, hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Untuk keutamaan-keutamaan amal itu boleh berlandaskan pada hadis dhaif. Saya menjawab kepada Pak itu, waktu itu marah juga sama saya tuh. Saya masih kecil jadi santri sih, digebrak bacanya, pinter kamu tapi pinter Imam Syafi'i. Kata saya pinter saya lah. Gitu. Saya dulu bandel sih, dulu nakal. Jadi kalau saya mah daripada fadhailul amal menggunakan hadis dhaif yang enggak ada ujung pangkalnya, enggak asal usulnya enggak tahu, ya masih mending pakai logika aja yang sehat. Betul enggak? Lebih firm dengan akal yang sehat dong. Nggak usah pakai dhaif. Udah buang aja dhaif ke gimana? Apalagi hadis palsu, maudhu segala macam itu. Jadi hadis macam itu ya, tetapi begini. Kita ketika mencurigai hadis itu jangan diartikan kita mencurigai Nabi Muhammad. Tidak mengurangi keyakinan kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, tidak mengurangi. Yang kita curigai, apa benar Nabi ngomong begitu? Selagi tidak pantas dan tidak layak untuk Nabi, tolong dengan segala hormat lebih baik kita tunda saja. Setuju gitu? Nah, wallahu alam bisawab, gitu aja dah. Jadi gimana ya, nggak tahu dah, masa nggak mungkin Nabi ngomong begitu. Masa Nabi mengatakan umatku masuk neraka semua kecuali satu? Kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi hadisnya masyhur banget nih. Ya kan begitu. Makanya kalau menolak juga tidak, menerima juga tidak, kita tanggung saja. Pokoknya apapun hadis-hadis yang sifatnya merendahkan kepribadian Kanjeng Nabi, nah itu punten ya, sebaiknya kita tunda aja. Banyak hadis-hadis yang menceritakan Siti Aisyah sedang haid gitu ya, Nabi begitu dalam sarungnya, nggak mungkin lah, nggak mungkin sekali Nabi begini. Jadi hal-hal yang tidak mungkin sebaiknya kita tunda saja, wallahu a'lam, gitu aja. Terus terakhir apa lagi? Oh ya, terakhir Pak Kiai, saya kirim SMS melalui apa nih? HP. Nyampe situ enggak? Bisa dibaca enggak? Nah, lewat apa ini? Lewat gelombang elektromagnetik yang tidak bisa ditangkap. Gelombang itu sekelas foton. Foton itu adalah partikel elementer yang tidak bermassa, tapi dia bisa mengirimkan radiasi. Ini fisika partikel persoalannya. Paham enggak? Jadi saya lebih banyak berkomunikasi tidak menggunakan bahasa. Setiap ada perempuan datang kepadaku, tanpa ku katakan I love you, aku tahu engkau mencintaiku.